Potensi Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, merupakan provinsi ke-32 di Indonesia dengan luas 251.810,71 km persegi. 96% merupakan lautan atau 241.215,3 km persegi, sedangkan daratan hanya 4% atau 10.595,41 km persegi dengan panjang garis pantai 2.367,6 km. Memiliki 2.408 pulau, termasuk 19 pulau terluar atau terdepan. Terdiri dari 5 kabupaten yakni Bintan, Karimun, Lingga, Natuna, dan Kepulauan Anambas, serta 2 kota yakni Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang. Berbatasan langsung dengan negara Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja, memiliki 59 kecamatan dengan jumlah penduduk 1,8 juta lebih. Dengan visi terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu yang sejahtera, berakhlak mulia, dan ramah lingkungan, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mencanangkan 8 program untuk pengentasan kemiskinan dengan 8 misi. Sektor kelautan berada di prioritas utama dibandingkan dengan sektor lain. Untuk pengembangan wilayah kelautan itu adalah merupakan visi yang kedua. Oleh karena itu visi dari Dinas Kelautan dan Perikanan itu lebih diarahkan untuk mewujudnya bagaimana Provinsi Kepri ini di sektor perikanan merupakan unggulan, ya, merupakan sektor unggulan di Indonesia. Untuk inilah kebijakan-kebijakan yang strategis yang diarahkan untuk pengembangan sektor perikanan dan kelautan di Provinsi Riau ini itu lebih diarahkan kepada bagaimana peningkatan produksi perikanan terutama sekali. Ini lebih diarahkan dalam rangka untuk kebijakan yang mengarah kepada pro-job dan pro-growth, ya. Dengan strategi mendorong pengembangan dan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan terluar, pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment. Letak Kepri sangat strategis karena berada di jalur pelayaran atau perdagangan internasional, memiliki sumber daya maritim yang sangat besar, serta menjadi salah satu kawasan perdagangan bebas atau FTZ di Indonesia. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas pokok sebagai desentralisasi dan perbantuan, membuat program strategis untuk pencapaian tugas, serta memiliki fungsi sebagai penyusun program, survei, mendata, evaluasi, kebijakan, memfasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengelolaan sumber daya alam, perizinan, pelayanan, bina usaha, juga pengawasan serta pengendalian, dan mempunyai bidang diantaranya perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, bina usaha, serta perikanan budidaya. Kita pro kepada nelayan-nelayan berskala kecil, ya. Kita memberikan bantuan, ya. Itu berupa armada kapal yang berkekuatan sekitar 2-5 gross ton itu, ya. Setiap tahunnya kita kembangkan bantuan seperti ini, ya. Kemudian juga di samping mengarah kepada pengembangan di wilayah di bidang tangkap, ya, kita lebih
mengimbangi lagi bagaimana di sektor perikanan ini lebih diarahkan lagi untuk di perikanan budidaya. Perikanan budidaya ini setiap tahunnya program-program yang kita arahkan memberikan penyediaan ya, sarana dan prasarana budidaya, terutama sekali untuk keramba jaring apung. Itu pada 2013 nanti kita akan lakukan pengadaan sebanyak sekitar 500 unit ya. 500 unit inilah yang akan kita bagikan di masing-masing kabupaten kota. Itu. Di samping itu juga kita mengarahkan untuk program 2013 ini di dalam untuk pengolahan hasil perikanan ya. Pengolahan hasil perikanan ini juga di dalam rangka penguatan kelembagaan-kelembagaan masyarakat yang bergerak di bidang usaha-usaha kecil ya. Samping itu pemberian bantuan alat ya, produksi terhadap hasil-hasil perikanan, juga kita akan memberikan pelatihan-pelatihan. Kemudian daripada itu 2013 ya kita mengarahkan juga di sektor pelayanan perizinan ya, di dalam pengawasan. Ini dalam pengawasan juga kita bekerja sama dengan Kementerian Kelautan juga ya. Mereka juga mempunyai semacam satker ya di wilayah Kabupaten Provinsi Kepulauan Riau ini. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau UPTD, Pelabuhan Perikanan Pantai atau P3 Antang, serta Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan atau LPP-MHP. 105 pegawai mempunyai misi mengimplementasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan SDM, anti KKN, pelayanan, pembinaan, memfasilitasi, perlindungan, dan pengawasan. Strategi pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan, yaitu perikanan tangkap berada di Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Laut Natuna, budidaya laut, air tawar dan payau, industri pengolahan hasil perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil berupa terumbu karang, lamun, dan mangrove, bioteknologi, pariwisata bahari, serta migas. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membuat program dan terobosan untuk pengentasan kemiskinan menjadi isu utama dengan program diantaranya: pertama, pengembangan budidaya perikanan; kedua, keragaman perikanan tangkap; ketiga, pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, pasar ikan, dan lain-lain; dan keempat, keragaman pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Bidang lainnya yang kita kembangkan yang sangat penting sekali adalah pelabuhan. Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau ini kita memiliki pelabuhan perikanan pantai ya. Itu berada di Kabupaten Anambas ya. Yang di situ ada berlokasi di Ampang ya. Di pelabuhan perikanan ini segala sarana dan prasarana itu akan kita lakukan ya, penyempurnaan ya, untuk mendukung bagaimana pengembangan di sektor perikanan terutama di Anambas. Kita akan perkuatkan dengan menambahkan armada-armada ya. Dengan strategi mempercepat kawasan perdagangan bebas atau FTZ dan kawasan sejenisnya, serta pengembangan perikanan di Natuna, Anambas, dan Lingga. Untuk kawasan industri Minapolitan, pelabuhan pantai, perikanan Nusantara, depot BBM, serta pabrik es dan modernisasi armada. Saya melihat ada 3 kelompok atau 3 klaster lah ya, kelautan dan perikanan ini ya. Pertama, saya melihat ada kelompok nelayan berskala kecil ya. Berskala kecil inilah yang selalu kita berikan bantuan-bantuan alat tangkap ya, bantuan armada yang berkekuatan 2 gross ton ya sampai 5 gross ton ya. Juga kita lakukan pembinaan-pembinaan terhadap mereka ya, pelatihan-pelatihan juga ya. Itu. Yang kedua ya, saya melihat ada kelompok nelayan produktif ya. Kelompok nelayan produktif ini mereka mempunyai armada ya, mempunyai peralatan ya, punya peralatan. Namun mereka perlu dukungan modal ya. Nah, maka itu mungkin nanti kita akan
melakukan bagaimana kerjasama dengan pihak perbankan ya, atau sumber-sumber pendanaan lainnya. Yang kelompok ketiga ini usaha perikanan besar. Usaha perikanan besar inilah merupakan mitra kerja dari kelompok nelayan produktif ini ya. Ini kadang-kadang kita satukan ya. Termasuk juga di dalam program pengembangan Incamina ya, kapal yang berkekuatan 30 sampai 15 ton ini ya. Di dalam pengelolaannya juga kita kerjasamakan dengan mitra. Pengembangan perikanan tangkap, air payau, perikanan tambak, untuk pesisir pelestarian mangrove, pembangunan pemecah ombak, penyelamatan karang dan habitatnya atau KORMAP, serta perlindungan satwa langka seperti penyu, serta peningkatan pengawasan dan penertiban illegal fishing. Pariwisata bahari diarahkan ke pariwisata cruise, diving, snorkeling, yacht, dan ekoturism. 90% laut Provinsi Kepulauan Riau menjadi daerah penangkapan ikan, khususnya Natuna, Karimun, dan Bintan. Sedangkan perikanan budidaya hampir di seluruh kabupaten dan kota. Untuk peningkatan mutu hasil laut akan dibangun pabrik pengolahan ikan. Strategi dan kebijakan merupakan upaya pemberdayaan dan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan. Diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau agar dapat menguatkan ketahanan nasional.